Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eka dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan sehingga saya dan teman-teman saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Angelia Nurbidi Astuti, yang kedua Aisyah Istianingrum, yang ketiga Arifah Ramadhani, yang keempat saya sendiri Ellen Rijani, yang kelima Hanifah Fajarah Himsa, yang keenam Kismawanti, yang ketujuh Rifka Anissa, dan yang terakhir Riza Widianingrum. Kali ini saya dan teman-teman akan membahas petunjuk teknis kelompok bermain. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pendirian kelompok bermain. A. Pendiri. Kelompok bermain dapat didirikan oleh yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota, yang kedua, pemerintah desa, yang ketiga, orang perseorangan, yaitu warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang keempat, kelompok orang minimal oleh 2 orang, dan yang terakhir, badan hukum. B. Syarat pendirian. Yang pertama, persyaratan administratif pendirian KP. A. Fotokopi identitas pendiri. B. Surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. C. Susunan pengurus dan rincian tugas. Yang kedua, persyaratan teknis pendirian KP. A. Penilaian kelayakan. Yang pertama yaitu dokumen hak milik, sewa atau pinjam atas tanah dan bangunan. Yang kedua, melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penentuan hukum. Yang ketiga, data mengenai perkiraan pembiayaan kelangsungan KP, minimal 1 tahun pembelajaran. B. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KP maksimal 5 tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. C. Tata cara pendirian. Yang pertama yaitu pendiri KP mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan persyaratan pendirian KP. Selanjutnya, data ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. B. Data mengenai perkiraan jarak KP yang akan didirikan di antara TK, KB, TPA atau SPS terdekat. C. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan KP yang akan didirikan per usia yang dilayani. D. Ketentuan penyelenggaraan KP ditetapkan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil telaah, Kepala Dinas Pendidikan atau kabupaten kota akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian KP atau memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian KP. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian KP paling lama 60 hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas. D. Masa berlaku izin. Izin pendirian KP berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD. Penutupan KB dilakukan apabila yang pertama, KB sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD. Yang kedua, KB tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Yang terakhir yaitu E. Rujukan pendirian. Persyaratan dan tata cara pendirian KP merujuk pada petunjuk teknis pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, teman saya akan membahas mengenai penyelenggaraan kelompok bermain. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya adalah prinsip penyelenggaraan kelompok bermain. Untuk prinsip penyelenggaraan kelompok bermain ini ada 6 macam. Yang pertama adalah
ketersediaan layanan yang diarahkan untuk menampung anak-anak usia dini yang belum terjangkau oleh satuan layanan PAUD. Yang kedua adalah transisional, diarahkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang ketiga adalah kerjasama, yaitu mengutamakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga terkait, masyarakat, perseorangan, agar terjalin hubungan yang saling mendukung. Yang keempat adalah kekeluargaan, dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuh kembangkan sikap saling asah, asuh, dan asih. Yang kelima, keberlanjutan, diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari pihak yang terkait. Yang terakhir adalah pembinaan berjenjang, dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pemilik ataupun pengawas PAUD. Dan adalah komponen penyelenggaraan. Komponen penyelenggaraan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasanya disebut KTSP. Yang kedua adalah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian perkembangan anak. Oke, mari kita bahas untuk poin yang pertama, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan anak. Dokumen KTSP. Dokumen KTSP PAUD terdiri dari 2 dokumen. Dokumen yang pertama yang berisi visi yang menjelaskan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Yang kedua, misi satuan PAUD, yaitu upaya umum yang ditempuh oleh satuan pendidikan PAUD dalam rangka mewujudkan visi satuan pendidikan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, tujuan. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek atau biasanya dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Yang keempat, muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran ini berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Selanjutnya adalah pengaturan beban belajar. Alokasi waktu dan frekuensi pertemuan untuk anak usia 2-4 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit adalah 360 menit atau 6 jam dalam seminggu. Yang terakhir adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran anak selama 1 tahun yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dokumen 2 berisi 3 macam. Yang pertama adalah perencanaan program semester atau PROSEM. PROSEM ini berisi daftar tema 1 semester termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif di kalender pendidikan. Yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau biasanya yang disebut RPPM. Perencanaan mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM dikembangkan dari kegiatan semester, namun penyajiannya lebih lengkap dan lebih operasional. Yang ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. RPPH ini adalah unit perencanaan terkecil yang dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam 1 hari. Yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Konsep pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini ini berpusat pada anak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik, yaitu yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Lingkup pembelajaran. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh kompetensi dasar yang memadukan semua program pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pengelolaan pembelajaran, perencanaan pengelolaan kelas mencakup penataan lingkungan belajar, serta pengorganisasian anak dan kelas. Pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan tematik terpadu.
Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dalam tahap kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Beberapa metode pembelajaran yang dianggap sesuai untuk anak usia dini adalah bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, sosiodrama, karya wisata, proyek, dan eksperimen. Selanjutnya, yang ketiga adalah penilaian perkembangan anak. Penilaian di satuan PAUD diarahkan untuk menilai proses dan hasil belajar anak. Dalam pelaksanaan penilaian di PAUD biasanya menggunakan penilaian otentik. Fungsi dari penilaian perkembangan anak ini untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil belajar anak secara berkesinambungan. Waktu penilaian biasanya dilakukan mulai dari anak datang di PAUD selama proses pembelajaran, saat istirahat, dan sampai anak pulang. Untuk rujukan penilaiannya biasanya mengacu pada pedoman penilaian perkembangan anak yang disusun oleh Ditjen, PAUD, dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penilaian. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifka Anissa, NIM 18. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam oleh Mbak menyelenggarakan tentang penilaian pengembangan kegiatan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan perlindungan anak pendidik dan tenaga kependidikan. Persyaratan sarana dan prasarana kelompok bermain merupakan yang tenaga profesional memiliki tugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, memiliki ruang serta melakukan pembimbingan, melakukan aktivitas anak di dalam pengasuhan di luar dan dapat mengembangkan tingkat perencanaan. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan, memiliki tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi dijangkau oleh anak. Pengelolaan yang keempat pengembangan, memiliki pengawasan yang tertutup dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga kelompok bermain. Lalu selanjutnya pengelolaan. Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar pengelolaan pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama, perencanaan program. Perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga. Yang kedua yaitu perorganisasian. Perorganisasian merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Lalu yang keempat, pengawasan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. Lalu yang terakhir yaitu pembiayaan. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Yang pertama yaitu biaya operasional digunakan untuk menggaji pendidik dan tenaga pendidik serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta mengembangkan SDM. Yang kedua yaitu biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan yayasan, orang tua, dan sosial perusahaan, dan sumber lainnya yang tidak terikat. Saya Aisyah Isyaningrum dengan NIM 1811244
028 akan mempresentasikan mengenai deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi tumbuh kembang anak sendiri ialah suatu kegiatan atau pemeriksaan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang pada anak sedini mungkin agar dapat dilakukan intervensi segera, khususnya dalam masa perkembangan emas saraf anak. Tujuan dilakukan deteksi dini tumbuh kembang pada anak agar kita mengerti tumbuh kembang anak, agar anak dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial dengan deteksi dini. Lalu, kita juga dapat melakukan penanganan efektif dan komprehensif pada anak. Yang selanjutnya yaitu melakukan langkah pencegahan penyimpangan tumbuh kembang anak. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang deteksi pertumbuhan, maka kita perlu mengenali dahulu pertumbuhan itu apa sih? Nah, pertumbuhan itu ialah bertambahnya ukuran fisik dan juga struktur tubuh karena adanya penambahan jumlah dan volume sel. Contohnya ada penambahan tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Deteksi pertumbuhan perlu dilakukan agar kita mengetahui dan menemukan status gizi anak. Nah, apabila ditemukan gangguan tumbuh kembang anak, gizi kurang atau buruk, kita dapat melakukan intervensi. Nah, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran berat badan terhadap tinggi badan dan juga pengukuran lingkar kepala anak. Deteksi perkembangan. Nah, untuk perkembangan sendiri, kita dapat mengartikan sebagai tambahan kemampuan fungsi individu atau anak menjadi lebih kompleks atau lengkap. Nah, contohnya ada perkembangan penglihatan dan pendengaran, bahasa, gerak tubuh, pengendalian emosi, dan juga kemandirian anak. Nah, kita ambil contoh pada gerak tubuh. Pada anak itu dapat kita lihat anak dari pertama dapat tengkurap, lalu yang kedua dilanjutkan dengan merangkak, yang ketiga duduk, lalu yang selanjutnya gerakan yang lebih kompleks yaitu berjalan. Nah, deteksi perkembangan anak ini perlu dilakukan agar kita mengetahui gangguan perkembangan anak, baik keterlambatan, gangguan daya lihat, dan juga gangguan daya dengar. Dapat dilakukan dengan cara screening atau pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, tes daya dengar atau TDD, dan juga tes daya lihat atau TDL. Nah, screening ini bisa dilakukan secara berkala. Misal kita mengambil jangka waktu 3 bulan sekali, seperti itu ya, untuk pengecek proses pertumbuhan anak. Nah, pemeriksaan ini tentunya menggunakan alat ukur atau instrumen yang sesuai. Nah, alat ukur ini contohnya pada screening pertumbuhan, kita membutuhkan grafik lingkar kepala dan juga tabel berat badan atau tinggi badan. Nah, pada screening perkembangan anak, kita melakukan dengan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, Denver Development Screening Test 2 atau DDST2, Suryakanti, tes daya lihat atau TDL, tes daya dengar atau TDD, dan juga kuesioner masalah mental emosional atau biasa disingkat dengan KMME. Lalu screening ini dilakukan oleh para profesional. Nah, para profesional itu ialah orang-orang yang memang sudah dilatih khusus untuk membantu tenaga profesional dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, dalam hal ini melakukan pemeriksaan screening. Nah, para profesional ini bisa guru, orang tua, maupun kader posyandu. Nah, screening ini dilakukan dalam waktu singkat, biasanya kurang lebih 30 menit untuk satu anak. Nah, berikut kita tampilkan untuk
tabel screening anak untuk deteksi penyimpangan tumbuh kembang ya. Nah, di situ terdapat deteksi dini penyimpangan pertumbuhan yang dapat dilakukan dengan pendataan berat badan dan juga tinggi badan, lalu lingkar kepala, lalu dilanjutkan dengan deteksi dini penyimpangan perkembangan dengan menggunakan KPSP, TDD, dan juga TDL. Nah, saat screening berlangsung, apa sih yang perlu kita lakukan terutama pada KPSP, yaitu yang pertama, waktu penjalanan screening atau pelaksanaan screening, kita harus membawa anak langsung, seperti itu ya. Lalu yang kedua, kita menentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, serta tahun. Nah, bila anak ini mempunyai umur yang lebih dari 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya, bila bayi itu berumur 3 bulan 16 hari, maka umurnya dibulatkan menjadi 4 bulan. Nah, apabila bayi berumur 3 bulan 15 hari, maka umurnya dibulatkan menjadi 3 bulan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita perlu memilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Nah, saat dilakukan screening itu misalkan terdapat umur anak yang tidak sesuai dengan umur tabel screening KPSP. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, yaitu kita perlu menggunakan tabel KPSP untuk umur screening terdekat yang lebih muda. Apabila saat dilakukan screening itu umur anak 7 bulan, maka kita menggunakan tabel screening KPSP usia 6 bulan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu saat kita menanyakan formulir, itu kita harus menanyakan secara berurutan dan satu persatu secara keseluruhan, seperti itu ya. Lalu untuk selanjutnya kita perlu juga mencatat jawaban pada formulir. Dan yang terakhir, kita menghitung jawaban untuk menentukan tindak lanjut selanjutnya. Nah, untuk jawaban yang dihitung itu adalah jawaban yang berisi ya. Nah, setelah kita menghitung jawaban ya, kita dapat melakukan interpretasi berdasarkan tabel berikut. Nah, apabila terdapat 9 atau 10 jawaban ya, maka itu berarti perkembangan anak telah sesuai dengan tahap perkembangan atau S. Nah, maka tindak lanjutnya screening dianggap selesai. Maka untuk bulan-bulan selanjutnya kita hanya perlu melakukan screening pada jadwal yang telah ditentukan sesuai KPSP. Lalu apabila jumlah yaitu 7 atau 8, maka itu dianggap meragukan atau M. Maka hal yang perlu kita lakukan yaitu memberi stimulus khusus pada butir-butir berjawaban tidak selama 2 minggu. Yang kedua yaitu kita perlu mengulangi pemeriksaan, dan apabila kita telah mengulangi pemeriksaan dan juga memberi stimulus khusus selama 2 minggu, maka jika masih dihasilkan interpretasi M atau meragukan, kita perlu merujuk anak ke profesional agar dilakukan asesmen yang lebih lanjut, seperti itu. Nah, apabila jumlah ya itu kurang dari 6, maka anak itu didiagnosis mempunyai kemungkinan penyimpangan atau P. Maka kita sebagai orang yang melakukan screening, kita perlu merujuk anak ke profesional agar dilakukan asesmen. Terima kasih. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Ais tadi, perkenalkan, saya Hanifah Fajara Himsa 241049 ingin menyampaikan tentang tindak lanjut hasil deteksi.
Yang pertama, ada tindak lanjut oleh pendidik. Di sini dijelaskan, apabila ditemukan hambatan perkembangan pada anak, maka diperlukan kesepahaman antara orang tua dan pendidik untuk penanganan lebih lanjut. Sehingga, pendidik dapat merekomendasikan kepada orang tua untuk melakukan konsultasi ke ahli yang lebih relevan, seperti psikiater, dokter, staf puskesmas, dan terapis. Kemudian yang kedua, ada tindak lanjut oleh pusat rujukan. Berdasarkan hasil kesepakatan orang tua, maka pusat rujukan dapat menindaklanjuti hasil deteksi dini anak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bab selanjutnya, yaitu evaluasi program, pelaporan, dan pembinaan. Apa itu evaluasi program? Evaluasi program adalah langkah awal dalam memberikan pembinaan dan menentukan kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam evaluasi program, terjadi proses pengumpulan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan KB selama periode tertentu. Tujuan dari evaluasi yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyelenggaraan kelompok bermain dengan standar PAUD. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana kendala dan permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyempurnaan dalam pembinaan dan pengelolaan program selanjutnya. Tujuan yang ketiga adalah untuk memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan KB yang berhubungan dengan anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, serta pembiayaan. Evaluasi dapat dilakukan dengan metode observasi, checklist, angket atau tanya jawab, dan analisa dokumen, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kendala setiap komponen program yang diselenggarakan di kelompok bermain. Sebelumnya, perkenalkan saya Kismawanti, NIM 18111241052. Tadi telah dijelaskan mengenai pengertian, tujuan evaluasi, serta metode evaluasi. Selanjutnya yaitu aspek yang dievaluasi. Yang pertama, kesesuaian program dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Yang kedua, kurikulum, rencana kegiatan semester, rencana kegiatan bulanan, dan rencana kegiatan harian, serta jadwal harian. Yang ketiga, kinerja pengelola, pendidik, dan tenaga administratif. Yang keempat, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan, sarana, alat bermain, dan bahan bermain yang dimiliki serta digunakan anak. Yang keenam, layanan lain yang dilaksanakan oleh lembaga jika ada, seperti kesehatan, gizi makanan, dan pengasuhan anak. Yang terakhir yaitu kelengkapan administratif. Waktu evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara mandiri oleh satuan PAUD yang bersangkutan dengan menggunakan format evaluasi. Dilakukan secara berkala serta berkesinambungan sesuai kebutuhan minimal 6 bulan sekali. Kemudian, hasil evaluasi dilaporkan kepada pengelola dan penyelenggara. Sebagai tembusan dari evaluasi tersebut, diberikan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat. Selanjutnya yaitu pelaporan, yang meliputi pengertian, tujuan, serta teknik dalam pelaporan. Pengertian pelaporan. Pelaporan adalah proses penyampaian data atau informasi mengenai kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program kegiatan yang diselenggarakan kelompok bermain. Kemudian tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan ini yaitu Dinas Pendidikan setempat dapat mengetahui program-program yang telah dilaksanakan oleh kelompok bermain.
perkenalkan, nama saya Riza Widianingrum. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudari Kisma. Baik, langsung saja. Selanjutnya yaitu teknik pelaporan. Bagaimana sih teknik pelaporan itu? Nah, teknik pelaporan program ini dilaporkan dalam bentuk tertulis yang diserahkan setiap bulan, semester, atau akhir tahun kepada lembaga, yayasan, atau dinas pendidikan terkait. Pelaporan ini dalam bentuk laporan kelembagaan yang mencakup semua unsur program yang meliputi 1. Keterangan nama dan alamat pengelola. Nama pendidik, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status kepegawaian, tanggal mulai bekerja, SK pengangkatan, dan kehadiran. Yang kedua, peserta didik, yang meliputi nama dan jenis kelamin. Yang ketiga, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat orang tua atau wali. Yang keempat, sarana yang berupa alat permainan edukatif, indoor dan outdoor, dan jenisnya, jumlahnya, serta kondisinya. Yang kelima, prasarana, yang berupa luas tanah dan bangunan, keterangan kepemilikan, jenis bangunan yang berupa permanen atau semi-permanen, banyaknya ruangan, dan kondisinya. Selanjutnya yaitu pengertian pembinaan. Pembinaan pelaksanaan kegiatan kelompok bermain adalah keseluruhan proses kerjasama untuk pembinaan terhadap pendidik dan pengelola dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Tujuan pembinaan. Pembinaan terhadap pendidik akan membantu pendidik dalam meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme pendidik. Yang kedua, pembinaan terhadap pengelola untuk membantu pengelolaan yang lebih efektif dan lebih efisien. Antara lain, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik serta menciptakan iklim kelompok bermain yang lebih kondusif. Memberi nasihat kepada pengelola, meningkatkan kemampuan pengelola sebagai penggagas atau inovator kelompok bermain agar mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di lembaga tersebut. Kemudian, meningkatkan kemampuan pengelola sebagai pendorong atau motivator agar mampu mengelola lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber bermain. Baik, selanjutnya adalah prinsip pembinaan. Nah, prinsip pembinaan ini ada 5. Ketika pembinaan dijalankan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, objektif. Nah, pembinaan dilakukan berdasarkan pada kenyataan atas dasar fakta yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, demokratis. Dilakukan dengan sikap yang akrab, hangat, dan menjunjung tinggi martabat pendidik dan kemitraan. Yang ketiga, kerjasama. Mengingat pembinaan mencakup ruang lingkup yang holistik, maka pembinaan perlu menjalin kekompakan dan kebersamaan. Yang keempat yaitu konstruktif dan kreatif. Pembinaan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, memotivasi, dan membangun dengan ide-ide baru, sehingga dapat memotivasi dan mengembangkan potensi pendidik. Yang kelima yaitu sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Pembinaan perlu dilakukan secara terencana dengan program yang sistematis dan terus-menerus sehingga perbaikan dapat dilaksanakan dan dipantau untuk diberikan usulan-usulan. Melanjutkan materi yang telah disampaikan Mbak Riza tadi, sebelumnya, perkenalkan saya Arifah Ramadhani, NIM 18111241053, akan menyampaikan tentang jenis pembinaan. Jenis pembinaan. Jenis pembinaan dapat dibedakan berdasarkan tingkat atau jenjang area pembinaan. Yang pertama, tingkat lembaga. Di tingkat lembaga, dilakukan oleh kepala sekolah, sementara kepala sekolah dibina oleh yayasan.
Yang kedua, tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan dilakukan oleh penilik PNF kecamatan atau UPTD PNF kecamatan di mana lembaga kelompok bermain tersebut berada. Yang ketiga, tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Dalam hal ini, bidang atau subdin PNFI atau petugas yang membidangi PAUD di tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, tingkat provinsi. Di tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, bidang atau subdin PNFI atau petugas yang membidangi PAUD di tingkat provinsi. Yang kelima, tingkat nasional. Di tingkat pusat, pembinaan dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Peranan dan fungsi pembinaan. Yang pertama yaitu memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan kesulitan. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program. Yang ketiga, membimbing di bidang administrasi lembaga khusus dalam hal pelaporan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah yang dihadapi pengelola. Dan yang kelima, menciptakan suasana yang hangat sehingga tercipta suasana kemitraan yang akrab. Teknik pembinaan. Untuk melakukan pembinaan dapat dilakukan beberapa teknik. Antara lain, yang pertama, kunjungan kelas. Kunjungan kelas dapat dilakukan secara berencana untuk memperoleh gambaran tentang proses pembelajaran dan pengelolaan kelas yang dilakukan guru. Yang kedua, observasi. Observasi kelas dapat dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan guru dan anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, percakapan pribadi. Pembinaan bisa juga dilakukan melalui percakapan pribadi yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu untuk masalah-masalah khusus. Yang keempat, kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk saling bertukar pengalaman dan hal-hal lain yang bertujuan untuk perbaikan pembelajaran. Yang kelima, rapat rutin. Kegiatan ini dilakukan antara pembina dengan para guru dalam rangka pembinaan dan sharing untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran dan menggali ide-ide baru. Dalam rapat ini digunakan teknik berdiskusi sehingga muncul sharing pendapat atau ide tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pembelajaran atau penyelenggaraan. Tindak lanjut. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengayaan program lembaga. Antara lain, yang pertama, pengelola dapat menggunakan hasil sebagai evaluasi diri dari keberhasilan yang telah dicapai lembaga, serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, pengelola dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan perencanaan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan program-program yang dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.